8 alasan mengapa hidup yang penuh privasi adalah hidup yang bahagia. Di era di mana detail pribadi terus-menerus dipamerkan, memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih privat mungkin terasa seperti melawan arus. Di mana-mana kita melihat orang-orang membagikan makanan harian mereka, rutinitas, rencana masa depan, bahkan perjuangan pribadi mereka. Tapi apakah semuanya benar-benar membutuhkan penonton? Bagaimana jika orang-orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang memamerkan setiap gerakan mereka, melainkan mereka yang menyimpan kehidupannya untuk diri sendiri? Faktanya, menjaga privasi membawa kejernihan, ketenangan, dan rasa kontrol yang tidak banyak orang sadari mereka butuhkan. Benar sekali. Sedikit misteri dan pengendalian diri dapat benar-benar mengarah pada kepuasan yang lebih dalam. Jadi, dengan pemikiran tersebut, mari kita eksplorasi 8 alasan kuat mengapa menjalani hidup yang penuh privasi tidak hanya membuat hidup lebih mudah, tetapi juga lebih bahagia. Nomor 1. Keputusan yang lebih otentik. Anda pasti pernah menyadari bahwa setiap kali Anda memberitahu orang lain tentang rencana Anda, mereka mulai berkomentar, "Oh, Anda akan memulai bisnis. Sepupu saya pernah mencoba itu, gagal total. Anda ingin pindah ke negara lain? Bagaimana dengan keluarga Anda? Anda kembali dengan mantan? Wah." Dan begitu saja, keputusan yang seharusnya pribadi menjadi dipengaruhi oleh orang lain. Pada dasarnya, semakin banyak Anda memberitahu orang lain tentang rencana Anda, semakin banyak opini, keraguan, dan cerita peringatan yang harus Anda saring. Sebelum Anda menyadarinya, Anda mulai meragukan keputusan yang sebelumnya terasa benar, bukan karena Anda tiba-tiba mendapatkan pencerahan, tetapi karena ketakutan, bias, atau kegagalan masa lalu seseorang kini telah memengaruhi Anda. Sebaliknya, menjaga privasi melindungi proses pengambilan keputusan Anda. Ini memungkinkan Anda benar-benar mendengarkan diri sendiri dan membuat pilihan berdasarkan apa yang menurut Anda terbaik untuk Anda. Nomor 2. Bebas dari jeratan ekspektasi. Pernahkah Anda secara tidak sengaja menyebutkan sebuah tujuan, hanya untuk kemudian orang-orang mulai memantau kemajuan Anda, seolah-olah mereka sedang memegang stopwatch? Ya, begitu Anda menyuarakan sebuah keputusan, itu berubah dari ambisi pribadi menjadi sesuatu yang orang lain merasa berhak untuk pantau. Hal ini menciptakan tekanan berlebihan dan membuat Anda merasa bertanggung jawab kepada penonton. Sementara menjaga aspirasi tertentu tetap pribadi memungkinkan Anda bergerak dengan kecepatan Anda sendiri. Tidak ada tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang tidak pernah Anda tetapkan atau memberikan pembaruan tentang sesuatu yang masih dalam proses. Anda dapat fokus pada proses, tanpa perlu khawatir tentang ekspektasi orang lain. Nomor 3. Kekuatan pribadi yang meningkat. Ada kekuatan yang tak terbantahkan dalam berbagi secara selektif. Ketika lebih sedikit orang yang mengetahui perjuangan, rencana, dan ketakutan Anda, mereka memiliki kemampuan yang lebih kecil untuk campur tangan. Jangan salah paham, menjalani hidup yang lebih tenang bukan berarti sepenuhnya menutup diri dari orang lain. Ini hanya berarti menjadi lebih bijaksana tentang siapa yang memiliki akses ke pikiran, perasaan, dan kerentanan Anda. Diam dapat menjadi keuntungan strategis dalam hal ini. Ini memungkinkan Anda untuk membangun, menciptakan, dan tumbuh tanpa gangguan dari luar. Dengan menjaga hal-hal pribadi tetap berada di dalam lingkaran kepercayaan, Anda mempertahankan kendali atas energi dan pengaruh Anda, serta memastikan bahwa tidak ada yang dapat menggunakan pengalaman Anda sebagai alat untuk mengendalikan Anda. Nomor 4. Daya tarik magnetis dari misteri. Pernahkah Anda menyadari bagaimana beberapa orang paling menarik yang Anda temui tidak terlalu banyak mengungkapkan tentang diri mereka? Anehnya, hal itu terasa begitu memikat, bukan? Di sisi lain, ada orang-orang yang langsung menyelam ke seluruh cerita hidup mereka. Dan sejujurnya, itu bisa terasa sedikit berlebihan. Begini,
Manusia secara alami tertarik pada apa yang tidak mereka ketahui. Ketika Anda menjaga beberapa bagian dari hidup Anda tetap pribadi, Anda menjadi lebih memikat, lebih tak terduga, lebih menarik. Rasa ingin tahu yang tenang yang Anda ciptakan menarik orang mendekat. Hal ini mengundang koneksi. Selain itu, sedikit misteri membuat orang tetap waspada. Nomor 5. Masa lalu tetap di tempatnya. Semakin banyak detail pribadi yang Anda bagikan, semakin sulit untuk meninggalkannya di belakang. Orang cenderung mempertahankan versi lama dari diri Anda, bahkan ketika Anda sudah jauh melampaui itu. Kesalahan, kepercayaan yang sudah usang, atau bahkan fase hidup sederhana yang tidak lagi mencerminkan siapa Anda, bisa menjadi penanda permanen dalam pikiran orang lain. Semakin banyak momen ini dikenal oleh orang lain, semakin sulit untuk melepaskannya. Dengan menjaga beberapa aspek kehidupan Anda lebih privat, Anda mempertahankan kendali atas narasi Anda sendiri. Anda tidak perlu terus-menerus berjuang untuk membuktikan bahwa Anda telah berubah, atau harus menghidupkan kembali keputusan-keputusan masa lalu setiap kali seseorang membahasnya. Singkatnya, privasi memberi Anda kemampuan untuk maju tanpa membawa bagasi lama di belakang Anda. Nomor 6. Masalah tetap terkendali. Lihat, hidup sudah cukup sulit tanpa harus mengubah masalah Anda menjadi tontonan publik. Ketika Anda mengungkapkan perjuangan Anda kepada semua orang, segalanya cenderung menjadi berantakan. Orang-orang mulai memberikan saran yang tidak diminta. Beberapa akan menghakimi, yang lain akan bergosip, dan tiba-tiba masalah pribadi Anda berubah menjadi drama yang tak berkesudahan. Alih-alih fokus menyelesaikan masalah Anda justru terjebak mengelola banjir saran yang berkisar, dari yang setengah berguna hingga yang benar-benar aneh. Dengan menjaga hal-hal ini tetap pribadi, atau setidaknya di dalam lingkaran kecil yang Anda percayai, Anda dapat memprosesnya sesuai dengan cara Anda sendiri, jauh dari kebisingan suara luar. Dan mari kita jujur, sebagian besar waktu, orang-orang bahkan tidak benar-benar ingin membantu. Mereka hanya penasaran. Nomor 7. Lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Semakin banyak aspek kehidupan Anda yang Anda bagikan, semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mempertahankan kehadiran tersebut. Menanggapi pertanyaan, memberikan pembaruan, mengelola opini, atau sekadar menjaga cerita tetap berjalan. Awalnya mungkin tampak sepele, tetapi seiring waktu, semua interaksi dan penjelasan kecil itu mulai menumpuk. Energi Anda menjadi tersebar. Perhatian Anda tertarik ke berbagai arah. Dan hari-hari Anda menjadi kurang tentang menjalani hidup, melainkan lebih tentang menjelaskan bagaimana Anda menjalaninya. Hidup yang lebih privat memberikan sesuatu yang sangat jarang dihargai. Ruang. Ruang untuk berpikir, merenung, bernafas. Melakukan sesuatu hanya karena Anda menikmatinya, bukan karena layak untuk dibagikan. Anda berhenti mendokumentasikan, berakting, dan mengelola kesan, dan mulai hadir sepenuhnya, fokus, dan terlibat dengan kehidupan Anda yang sebenarnya. Anda merebut kembali waktu yang sepenuhnya milik Anda. Nomor 8. Kedamaian pikiran yang tak tertandingi. Tahukah Anda apa yang benar-benar melelahkan? Terus-menerus khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Bertanya-tanya apakah Anda berbicara terlalu banyak. Apakah seseorang sedang menghakimi Anda? Apakah kehidupan pribadi Anda sedang dibicarakan di belakang Anda? Apa yang menenangkan? Menyadari bahwa semua itu tidak penting. Ketika hidup Anda lebih privat, tidak ada tekanan tentang siapa yang mengawasi, siapa yang berbicara, atau siapa yang membentuk opini tentang Anda. Karena pada akhirnya, itu bukan urusan mereka. Pada dasarnya, privasi bukan tentang isolasi, tetapi lebih tentang kebebasan pribadi. Ini tentang menjaga kendali atas hidup Anda, daripada menyerahkannya kepada orang asing, kritikus, dan orang-orang yang bahkan tidak berarti. Jadi, sebelum Anda membagikan pemikiran, keputusan, atau tantangan berikutnya, tanyakan pada diri sendiri,
siapa yang benar-benar perlu tahu hal ini? Apakah ini menambah kedamaian dalam hidup saya? Atau justru menambah kerumitan yang tidak perlu? Apakah saya berbagi untuk pertumbuhan diri? Atau hanya karena kebiasaan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Jika hal ini menggugah Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kekuatan privasi dalam hidup Anda. Pernahkah Anda menyesal menceritakan terlalu banyak kepada seseorang? Apa satu hal yang Anda harap bisa Anda jaga sebagai privasi? Tulis pemikiran Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar dari Anda. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa beri jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami bisa terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi. Selain itu, untuk belajar lebih banyak tentang topik menarik lainnya, pastikan untuk melihat video-video kami yang lain. Terima kasih telah menonton.